Waduh, IPK gue rendah nih. Waduh, GMAT, GRE, gue males banget lah belajarnya. Dan gue tahu bakal rendah. Bro, santai. Dengan cara-cara yang gue akan kasih tahu lo hari ini, lo itu nggak usah mikirin GMAT, GRE, ataupun IPK yang tinggi. Dengan cara ini, gue bisa convince Columbia University, an Ivy League school, untuk masukin gue ke program mereka. Sup family, nama gue Hugo Alexio. Hari ini gue akan ngasih tahu lo salah satu cara gue bisa convince Columbia untuk masukin gue ke program mereka. Tapi sebelum gue ngomongin itu lebih deep, gue mau bilang thank you so much untuk support ya untuk video kemarin. Dan semua komen-komen yang lo naruhin itu beneran membuat gue happy dan memberi gue motivation untuk ngelakuin hal ini terus-terusan ya. Dan gue akan introduce a new segment juga untuk channel gue. Gue akan ngejawab salah satu pertanyaan di setiap video. Untuk video ini gue akan jawab pertanyaannya M. Arif Dayat 937. Ternyata bisa juga lolos walau IPK di bawah 3,5. Jadi pengen nyoba soalnya sempet pesimis lihat yang lolos IPN-nya bagus-bagus. Dan apakah asal Univ S1 juga menjadi pertimbangan? It's a great question bro, thank you so much untuk nanya ya. Jawaban shortnya adalah nope, doesn't matter at all. Gue akan ngasih tau lo kenapa. Jadi ada sedikit relevance ya, relatability dengan kuliah-kuliah US. Let's say lo graduate dari US S1 dan lo masuk ke S2-nya di US, itu kan lebih gampang ya. Mereka ngertiin nilainya kayak gimana, mereka udah tahu culture sekolahnya gimana. Gue sebagai lulusan S1 juga harus convert grades gue yang dari UK ke US, juga harus pakai sistem internasional yaitu World Education Services ya. Udah punya nilai yang tinggi ditambahkan GMAT yang bagus dari kuliah mana aja pun, nasi kuliah di Indonesia, gue itu hal yang bagus malahan, karena itu ngasih tahu sekolahnya dua hal. Satu, bahwa lo itu orangnya ambisius, dan dua, international experience di emerging markets. Tapi don't worry bro, nilai gue jelek, GMAT GRE juga nggak dipakai kan. Jadi di video ini gue akan kasih tahu lo salah satu cara untuk bisa ngelakuin hal itu. Yes, dan itu dengan yang namanya supplemental essays. Supplemental essays itu bukan statement of purpose dan personal statement. Bila itu akan minta dua-duanya. Suatu hal yang general lah untuk semua Ivy League program. Jadi hari ini kita akan delve into salah satu supplemental essays yang gue harus ngelakuin. Dan gue akan ngasih tips dan analisis yang juga bisa nolong lo. Let's get on to reading my supplemental essay. What unique contributions will you bring to the program and to your fellow students? Aneh lo? Meaning you are weird Indonesian is a phrase I often heard during my childhood. Nowadays, I still hear it, but with a sense of curiosity as opposed to disgust. I believe that being weird is the best contribution I can bring to the program and my fellow students. I furthered my knowledge into a regional scale, Southeast Asia, in a Singapore-based fintech startup and in a global scale when developing cross-country communication strategies as a member of a global nonprofit. With this, I bring a global communications perspective regarding different level organizations during class discussions and lacking search marketing methods such as SEO and SEM, whilst also developing my personal skills in being a leader, team player, and communicator. With the guidance of lecturers such as Dr. Nikita Mirzani, who has expertise in emerging markets and brand strategy, I will learn to apply my knowledge whilst relating it to Indonesia. Class discussions will allow for me to share and apply my experiences in marketing and corporate branding whilst learning from other students. Kita akan analisa ya setiap parts dan mengapa ini mungkin bisa jadi efektif. Dan gue akan bagikan itu ke 3 hal. Don't forget the rule of threes ya. Tapi ini lebih fun ya, namanya the 3 C's. The first one adalah compelling hook. Lu harus bisa nge-grab attention. That's why gue menggunakan kata-kata aneh lo, meaning you are weird Indonesian. Yang anecdotal. Anecdotal adalah cerita lah gitu tentang childhood gue, tentang waktu gue kecil, dan tentang culture gue dan di mana gue datang gitu kan. Dan itu goes back again to that international perspective yang sekolah-sekolah ini inginkan. Dan gue membuat itu jadi story. And I believe that being weird is the best contribution I can bring to the program my fellow students. Saya ngomong, ya gue sih udah pernah kerja di sini, udah kerja 5 tahun, jadi gue akan bawa professional experience. Orang juga udah kerja bro. Semua orang juga udah pernah kuliah S1. Semua orang juga ikut organisasi. Apa itu yang bisa membuat lo beda? Bilang ke orang, hey, being weird is something that I can bring. Itu bisa menjadi standing out point lo. Second C, CV to essay. Jadi untuk semua essay pun ya, ini nggak hanya supplemental essay, tapi SOP lo, personal statement lo itu juga harus masukin unsur-unsur CV lo, unsur-unsur kerja lo, unsur-unsur experience dan internship lo. Gue itu nggak akan fokus terlalu ke internship ya. Menurut gue, gunakan semuanya. Be creative dengan experience lo dan gimana itu bisa punya effect di kuliah ini ya. Show, don't tell. You know, lo harus bisa mention stories atau examples yang bisa illustrate, yang bisa menggambarkan
passion dan semua pekerjaan lo ya. Dan lo juga harus be authentic too. Gua ngejustify itu dengan bilang, well, I bring a global communication perspective regarding different level organizations. Mereka tuh bisa mengabarkan gitu, oh ya orang ini punya experience di luar negeri ya. Kalau kita lagi ngebahas sesuatu di kelas atau punya debate atau punya discussion, mungkin dia bisa ngasih ide dan bahkan examples atau research dia yang dia pernah ngelakuin, untuk membuat discussion kita lebih rich, lebih bagus, lebih relatable ke banyak orang. Career lectures and class. Career gue ngomongin tentang gimana sekolah bisa nolong gue secara SEO dan SEM. Lectures gue mention seseorang ya, bukan Nikita Mirzani obviously, gue cuman nge-redact namanya aja ya. Tapi gue mention bahwa dia ini ada fokusnya di emerging markets dan Indonesia jadi itu sebagai emerging market, dan ya gue pengen belajar dari dia gitu kan. In class discussions gue juga ngasih sebuah picture gitu di kepala mereka. Oke, gue bisa ngasih experience gue di marketing dan di corporate branding gitu untuk bisa menolong discussion ini, make it more rich. Always mention Indonesia. Gue tuh udah punya upper hand. Being an Indonesian is invaluable. Being an international learner is invaluable to Ivy League programs, to all universities in the US. Jadi itu adalah 3 hal yang gue menggunakan di essay gue supaya gue bisa convince Columbia untuk accept gue, dan alhamdulillah mereka ngasih gue opportunity itu. So itu aja ya guys, semoga gue sharing essay gue dan thought process gue itu ngasih lo inspiration ya untuk application lo sendiri, dan apapun itu yang lo mau nulis, mau itu personal statement, mau itu SOP, mau itu supplemental essay. Kalau lo stuck nulisin any essays lo, let me know in the comments ya. Also guys, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. Kalau lo mau lebih banyak tips dan behind the scenes about Columbia, about Ivy League admissions, about anything, about life in the US, experience gue dengan SOP, experience gue dengan personal statement, bahkan experience gue nge-apply untuk sekolah S1 di UK ya, dan gue akan more than happy untuk ngelakuin itu. Don't worry about that. And also the question of the day for today is, kalau lo bisa nanya admissions officer anything, what would it be? Dan gue mau share sebuah quotes ya sebelum gue akhirin video ini ya. It's not about where you start, it's about how far you're willing to go. Dan mungkin lo juga bisa pakai ini di essay lo. Thank you so much untuk nontonnya guys, and stay tuned for the next one. Love y'all. Don't forget to dream without limits always. Bye.